kebencian itu semakin mendalam ya. Kalau tidak dibasmi, kalau tidak dihantar ke Gaza, para virus ormas terlarang itu ya menjadi pengacau lah di Indonesia. Dia yang membuat kelompok PKI, dia juga yang koar-koar nuduh orang PKI. Padahal dia sendiri yang PKI. Bagaimana ini Bapak Pasok Paul? Ya, para monyet memang harus dikasih pisang, ya kan? Oke. Ya, supaya mereka jangan jadi monyet, tapi jadi manusia. Ya, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Ibu Lucy, langsung. Ibu Lucy, Ya, shalom Bapak Pasok Paul ya, dan ngomong toba semua. mana nih? Ngomong toba belum masuk ngomong toba ini. Ya udahlah, Ya Ibu Pak, Lucy saya dulu, masuk silakan. sudah. Ya, Ibu Lucy silakan. Iya, kan sudah dibilang ya, kalau organisasi terlarang itu sudah dibubarkan, pasti virusnya itu masih menempel ya. Akhirnya lambat laun kan dia menyakitkan juga tuh. Apalagi gayanya Rizik itu memang sudah seperti itu. Kalau nggak dibuang ke Gaza, dia ya sengsara hidupnya ke Indonesia. Karena dia kan eh, memang nggak tunduk, nggak mau mengaku orang Indonesia. Dia yang numpang, dia yang semena-mena. Tapi ya sadarlah yang nasionalis-nasionalis, yang kiai-kiai yang moderat dan kiai lokal gitu ya. Kalian harus apa ya? Harus bukalah pikiran kalian itu. Harus berani juga lah. Jangan saut-sautan seperti itu. Kirimkan aja dia ke Gaza tuh. Coba berkumpul bersatu kalian tuh. Jangan saut-sautan, nanti jadi berbalas pantun nanti. Habis ke situ waktu, mana waktu membangun Indonesia tuh. Udah krisis ekonomi. Coba bersatu untuk membuat ladang, sawah, masing-masing. Membangun daerahnya. Kalau bersaut-sautan seperti itu, nanti wah parah itu. Gimana jadi Indonesia gitu? Sedangkan anak-anak muda lagi mau belajar, menuntut ilmu. Sekarang era teknologi canggih, era digital. Orang-orang seperti itu masih begitu saja, seperti sedia kala, zaman batu, hanya mempersalahkan siapa yang mengaku dirinya orang yang alim. Wah, gawat sekali Indonesia tuh, kalau begitu. Dan nggak tahu lah masa depan anak-anak mudanya ya. Kalau dicontoh seperti itu, percaya saja rakyat Indonesia semakin konyol. Dan kebencian itu semakin mendalam ya. Kalau tidak dibasmi, kalau tidak dihantar ke Gaza, para virus ormas terlarang itu ya menjadi pengacau lah di Indonesia. Dia yang membuat kelompok PKI, dia juga yang koar-koar nuduh orang PKI. Padahal dia sendiri yang PKI. Bagaimana ini Bapak Pasok Paul? Ya, para monyet memang harus dikasih pisang, ya kan? Oke, lanjut Ibu Dora. Jangan begitu Itu dong, Bu Lucy. opung Masa opang dan bagaimana opang. saya? Pokoknya memang kita harus perlu bercocok tanam pisang yang banyak untuk para monyet ini. Dan, oke lanjut Bu Dora. Betul, betul.
hari katanya berkebun pisang itu di mana-mana ya. Tanam Ini pisang. sedikit. Itu di puncak itu bercocok tanam pisang itu para monyet itu. Gawat. Ini saya hanya kasih tambahan informasi ya. Itu yang di Gaza itu mereka semua sekarang kita lihat mereka diinformasikan, dikabarkan melawan Hamas kembali. Tapi bagi saya itu hanya trik. Ya, kenapa trik? Karena kita telah mengetahui sebelumnya bahwa mereka rakyat ini pun sudah terpolusi oleh Hamas itu sendiri. Jadi ini saya rasa apa karena mereka sudah terpuruk dalam kemiskinan, kelaparan ya. Jadi mereka berubah haluan karena masyarakat yang di Gaza itu masyarakat Palestina itu karena sudah terdogma ayat ini mereka ini kan melalui apologet kita lihat bagaimana mereka mempunyai Al-Quran itu berdasarkan tafsiran ini, berdasarkan tafsiran ono, tafsiran itu banyak mereka. Jadi mereka dari dogma mereka itu aja tidak mempunyai karakter, tidak mempunyai satu ketetapan ya. Sehingga saya rasa kalau menurut saya itu yang di Palestina itu hanya trik saja, sama dengan di Indonesia ya. Di Indonesia itu sebelum itu saya katakan bahwa di Austria ini di koran-koran seperti di Kronet Zeitung ya, lalu di Chat Inbil sudah diberitakan mereka semua para pengungsi asil yang datang ke Austria ini mereka banyak terdeteksi dari grup ISIS dan Hamas. Dan ini sekarang militer di Austria melacak mereka-mereka ini. Dan salah satu sudah dapat dia membuka restoran di Wien, usianya 40 tahun. Dia membuka restorannya itu restoran besar. Dan dia security service di sini dapat info dan dapat informasi yang akurat bahwasanya dia bergabung dengan ISIS dan Hamas dan ini lagi dilacak jaringan-jaringannya yang ada di Austria ya. Nah, sekarang negara-negara Eropa sudah bangun, mereka sudah membuat jaringan spesialis untuk melacak para radikal ini ya. Sehingga kan penekanan antisemitis itu di sini semakin pergolakannya semakin berkurang. Nah, kalau di Indonesia yang saya lihat itu susah. Kecuali Pak Prabowo, saya tetap konsisten. Pak Prabowo memberikan tindakan mengeluarkan grup ormas ini bersuara dan memberikan tempat, mengajukan pendapat dan ide di dalam pemerintahan. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi di Indonesia, susah. Selama Pak Prabowo tidak mempunyai kebijaksanaan, saya tetap konsisten itu mengeluarkan ormas ini. Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan pergolakan di dalam kemiskinan, angka kelahiran, pergolakan di dalam politik antar suku, antar agama. Itu tidak akan terjadi. Sekarang kalau intinya Pak Prabowo mau tidak mentolakkan ini di dalam DPR, MPR, bermusyawarah untuk mengeluarkan ini. Mau tidak? Kalau tidak mau, karena historis kita pun sudah dirusak. Saya selalu gaungkan, kalau tidak suku-suku lain mau Manado, ya, yang Kristennya mau Manado, mau Batak, mau Cindo, Indonesia itu sudah kayak Palestina lama. Nah, itu
Jadi saya katakan, saya hanya mau kebijaksanaan Pak Prabowo. Berani tidak? Saya sudah kasihkan pandangan ini ke Pak Tobing, tapi Pak Tobing akan ada revolusi. Revolusi itu ada bentuknya, kita ada militer, kesatuan. Kita ada rakyat gabungan ormas lain. Kalau Pak Prabowo berani, kan tidak mesti harus revolusi besar. Tidak hanya ormas agama, banyak lagi ormas lain yang mendukung ini. Kalau Pak Prabowo mau, buktinya Pak Prabowo, saya yang memilih Pak Prabowo, yang menantikan juga, agak sedikit kecewa juga ya. Yang dipatokkan hanya memberi makan. Oke, itu gute ide ya, memberi makan gute ide. Tapi intinya di dalam negara kita bagaimana meningkatkan kecerdasan rakyat. Kecerdasan itu apa? Di dalam apa? Pendidikan, inovasi, kreativitas. Itu Pak Prabowo berani enggak? Kalau enggak berani, apapun kita tuahkan di sini, enggak akan jalan kalau Pak Prabowo tidak bergerak. Ini saya harapkan siapapun di dalam grup ini yang ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo, lihat itu rakyatmu. Bapak menyerukan untuk kesejahteraan rakyat Bapak. Tapi Bapak tidak mendengar suara rakyat yang lain. Pendapat suara rakyat yang lain. Tolonglah Bapak betul-betul bijaksana mengeluarkan ormas-ormas ini bersuara dan mempunyai kursi di pemerintahan. Itu saja, yang lain boleh sambung. Pak Paul.